Orang-orang yang percaya pada setan-setan, iblis dari alam neraka, cahaya suci tidak akan membiarkan Anda sombong di sini. Senjata ksatria EP itu hancur menjadi debu, dan dia terkejut, masih menggertakkan giginya dan menolak untuk mundur selangkah, dengan keberanian yang tak tertandingi. Qin Yichen tidak bisa menahan menyipitkan matanya dan menjadi tertarik pada cahaya suci di mulutnya. Orang-orang di sini tampaknya sangat antusias untuk mempercayai hal semacam ini. Apakah itu setan atau cahaya suci di mulut Ksatria? Tampaknya mereka memiliki banyak orang percaya. Ksatria EP jelas disebut sebagai penganut cahaya suci. Cahaya suci ada di atas. Beri aku kekuatan cahaya, dan bunuh iblis di depanku. Ksatria EP mengatupkan kedua tangannya, dan setelah berdoa dengan khusyuk, dia berteriak. Segera setelah itu, cahaya putih murni yang tak tertandingi jatuh dari langit, menyelimuti Ksatria, dan auranya tiba-tiba meningkat banyak. Oh, agak menarik untuk memanfaatkan kekosongan. Qin Yichen mengangkat alisnya, sangat menarik. Kekuatan asli dari EP Knight tidak terlalu kuat, bahkan bisa dikatakan lemah. Namun, setelah doa yang saleh, ada seberkas cahaya di tengahnya, yang memperkuat kekuatan ksatria. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen melihat metode ini. Di alam semesta terakhir, hanya segelintir penyihir leluhur dan penyihir hebat yang memiliki kemampuan khusus ini untuk memanifestasikan orang-orang kudus dalam kehampaan. Seperti yang diharapkan, Tuan Rin Knight. Kekuatan cahaya suci sudah habis, cuci iblis ini. Hidup sekte Dewa Cerah. Setan dan orang-orang percaya setan, sambut hari penghakiman Anda. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka tiba-tiba bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat keajaiban. Dengan ekspresi fanatik itu, bahkan jika Qin Yichen melihatnya, dia hanya bisa sedikit terkejut. Pada saat yang sama, wanita pirang yang diikat ke salib di belakangnya juga mengingatkan, hati-hati, dia telah memanggil cahaya dan kekuatan gaib. Kekuatannya untuk sementara meningkat menjadi Ksatria Bintang 5. Ksatria Bintang 5? Apa ini? Qin Yichen tercengang. Dia hampir sepenuhnya tidak terbiasa dengan dunia yang tidak dikenal ini, dan ada terlalu banyak hal yang dia tidak mengerti, benar-benar di luar kognisinya. Apakah kamu bodoh? Wanita pirang Jelena sedikit putus asa saat ini. Ini seharusnya menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Pertama, dia diidentifikasi sebagai penyihir tanpa alasan, dikatakan sebagai penganut setan si iblis. Saya pikir Qin Yichen yang muncul tiba-tiba akan menjadi sosok yang kuat, mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bodoh, dan dia bahkan tidak tahu apa itu Ksatria Bintang 5. Lupakan saja, kamu lari cepat, mungkin kamu bisa bertahan, aku pasti akan mati. Jelena tersenyum sedih. Bukannya tidak mungkin untuk lari? Tapi ya, aku cukup penasaran, apa kekuatan cahaya suci itu? Qin Yichen menyipitkan matanya, dan ada sedikit warna lucu di matanya. Untuk beberapa saat, Jelena tampak sedikit tercengang. Sukses, mukmin setan. Cahaya dipotong. Pada saat yang sama, Ksatria Eperein juga bergegas. Di tangannya, kekuatan cahaya mengembun menjadi pedang raksasa baru, dan jatuh tanpa ampun ke bagian atas kepala Qin Yichen. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa mudah untuk mengguncang pohon dengan cacing. Setelah kekuatanmu diperkuat, hanya begitu. Itu sedikit mengecewakanku. Qin Yichen mengangkat alisnya yang marah, mengulurkan jari dan mengetuknya dengan ringan. Untuk menghadapi semut tingkat ini, jarinya sudah terbuang. Hanya saja Qin Yichen langsung mengerutkan kening setelah menjalankan latihan dan menyadari ada yang tidak beres. Hah, kekuatanku terbatas. Saya membayangkan bahwa kekuatan yang seharusnya mengoyak dunia, meruntuhkan gunung dan batu, atau bahkan menghancurkan ruang angkasa, tidak muncul. Tapi, meski begitu, tebasan cerah yang digunakan untuk menghadapi Rin sudah lebih dari cukup. Ledakan. Setelah ledakan keras, di Judgment Square, gelombang cuaca yang kuat dimulai, dan banyak manusia tanpa kekuatan kultivasi terbalik ke tanah, dan bahkan terbang langsung. Rain adalah yang pertama menanggung beban. Semua menahan kekuatan. Pedang cahaya besar di tangannya hancur. Mulut harimau meledak, dan darah merah cerah meledak. Wajahnya sangat pucat, hampir tanpa darah. Pada saat ini, dia merasakan apa perbedaan kekuatannya. Dengan serangan tadi, lawan bisa bunuh diri dalam hitungan detik, tapi dia tetap memegang tangannya. Ayo pergi. Setelah satu pukulan, Qin Yichen berhenti berkelahi, melepaskan tali Yelena, memeluknya, dan setelah beberapa kilatan, dia menghilang. Ketika awan menghilang, keduanya sudah lama pergi. Wajah Ksatria Rin suram, dan sudut mulutnya mengeluarkan darah, yang tampaknya telah terkena sampai batas tertentu. Beberapa penjaga segera mengelilinginya. Tuan Rin, apakah Anda baik-baik saja? Dua pengikut setan lolos. Rin mengerutkan kening, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, saya segera memberitahu penguasa kota dan mengeluarkan perintah buronan. Bahkan jika kerajaan Karan terbalik, dia harus menangkap para pengikut setan itu. Di luar kota, di hutan lebat,
Qin Yichen bergegas dengan si cantik pirang Elena setelah memastikan bahwa tidak ada tentara yang mengejar untuk mengejar. Dia beristirahat di hutan tersembunyi. Kamu benar-benar aneh. Kamu sangat kuat. Mengapa kamu tidak membunuh Rain pada waktu itu? Sehingga kamu tidak akan pernah menderita masalah di masa depan. Irina memutar matanya. Dan hanya setelah dia keluar dari bahaya, dia punya waktu untuk menatap Qin Yichen dengan serius. Dia ditemukan memiliki rambut hitam dan mata hitam, mengenakan kostum aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan temperamen misterius memancar di sekujur tubuhnya. Kamu sangat istimewa. Bukankah kamu seharusnya sangat kuat? Elena tampaknya sedikit berpengetahuan, dan dia melihat apa yang luar biasa tentang Qin Yichen. Qin Yichen meliriknya secara tak terduga, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia menutup matanya dan fokus, menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan kekuatan dunia ini. Memang, seperti yang Irina katakan, dia sepenuhnya mampu membunuh Rain sekarang. Tapi Qin Yichen bukan orang yang haus darah. Meskipun Rinaga tidak masuk akal, tidak ada kebencian yang mendalam di antara keduanya, dan tidak perlu membunuh mereka semua. Selain itu, bagi Qin Yichen, tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu situasi di dunia ini atau alam semesta, dan memulihkan kekuatan sesegera mungkin. Pertempuran Heiju menyebabkan dia terguncang, dan kekuatannya sangat rusak. Setelah datang ke dunia ini, ada kekuatan aneh lain di dunia, yang membatasi kultivasinya. Setelah berkonsentrasi untuk sementara waktu, Qin Yichen juga menemukan bahwa bukan karena kekuatan benda angkasa yang diperolehnya telah menurun. Dunia ini berbeda dari aslinya. Beberapa latihan dan metode sebelumnya tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama. Tetapi beberapa perubahan perlu dilakukan untuk beradaptasi dengan aturan atau hukum dunia ini. Siapa namamu? Setelah pulih ke keadaan tertentu, Qin Yichen menghembuskan udara busuk, membuka matanya, dan mengunci kecantikan pirang dengan pupil hitam legamnya. Namaku Elena. Aku dari Rock City. Omong-omong, Rock City adalah kota yang baru saja kita tinggalkan. Ceritakan semua yang Anda ketahui, dan sebagai imbalannya, saya mengizinkan Anda mengajukan permintaan. Qin Yichen berbicara dengan kosong. Ketika Elena mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan dia menjadi tertarik dalam sekejap. Ada yang bisa diminta.